Menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain dikabarkan sedang mempersiapkan strategi yang mencurigakan yang telah diketahui oleh PSSI. Meskipun Bahrain sering memberikan pujian kepada Indonesia, ada dugaan bahwa di balik pujian tersebut terdapat niat untuk memanipulasi hasil pertandingan demi keuntungan mereka sendiri. PSSI telah mendeteksi adanya upaya dari Bahrain untuk membuat perubahan signifikan dalam jadwal pertandingan. Awalnya, pertandingan dijadwalkan pada malam hari, namun Bahrain diduga ingin mengubah jadwal menjadi siang atau sore hari. Perubahan ini dianggap dapat menguntungkan Bahrain mengingat banyak pemain timnas Indonesia yang terbiasa bermain di cuaca dingin atau netral. PSSI berencana untuk melaporkan potensi kecurangan ini ke FIFA, seperti yang dilaporkan oleh akun TikTok Tim Garuda. Di sisi lain, hasil pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Arab Saudi berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk mantan pelatih timnas Arab Saudi, Halil Al-Zayani, yang sebelumnya meremehkan kemampuan timnas Indonesia. Al-Zayani sempat mengatakan bahwa Indonesia tidak setara dengan Arab Saudi, yang berada jauh di atas dalam peringkat FIFA. Arab Saudi, yang kini berada di peringkat 56 dunia dan posisi ke-7 di Asia, dianggap memiliki pengalaman yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia yang berada di peringkat 133 dunia dan posisi 23 di Asia. Arab Saudi sudah berlaga di 6 edisi Piala Dunia, termasuk 2 edisi terakhir pada 2018 dan 2022. Sementara itu, Indonesia hanya tampil sekali pada Piala Dunia 1938, saat masih bernama Hindia Belanda. Walaupun Al-Zayani meremehkan Indonesia, ia mengingatkan bahwa sportivitas tetap harus dijaga, dan setiap tim harus dihormati selama pertandingan. Kapten Timnas Australia, Matthew Ryan, mewaspadai betul timnas Indonesia yang menjadi lawan mereka di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiper AS Roma itu meminta Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk fokus saat bersua timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika tidak fokus, Matthew Ryan meyakini skuad Socceroos julukan Australia kembali mengalami hasil buruk layaknya saat kalah 1-0 dari Bahrain di matchday pertama. Ex-kiper Brighton Hove Albion ini mengakui kualitas timnas Indonesia. Sebab, ia pernah membela klub Liga 1 Belanda, AS Alkmaar, pada musim 2022-2023. Di saat bersamaan, personel timnas Indonesia saat ini dihuni jebolan Liga 1 Belanda seperti Martin Paes, Jai Idzes, Nathan Choyaon, Ragnar Oratmangoen, dan banyak lagi. Kami mengenal diri kami sendiri dan timnas Australia juga memiliki pengaruh Belanda, seperti Indonesia, di masa lalu. Sepak bola Belanda memainkan sepak bola yang modern dan itulah yang saya amati selama berkarir di Belanda, kata Matthew Ryan. Okezone mengutip dari Socceroos, Minggu, 8 September 2024. Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri, tegas kiper yang pernah merumput bersama Arsenal ini. Media Februari 2024, Australia pernah mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Meski timnas Indonesia bermain lebih bagus, Australia yang memenangkan pertandingan karena memanfaatkan semua peluang menjadi gol. Berselang 6 bulan, kualitas timnas Indonesia tak lagi sama. Secara kualitas, skuad asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan. Masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan menjadi salah satu faktornya. Tom Haye, Nathan Choyaon, Martin Paes, Jai Idzes, Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen merupakan beberapa pemain yang belum bisa dimainkan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Sekarang, kehadiran mereka mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Hal itu terbukti saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil cantik, timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1. Hasil imbang atas Arab Saudi otomatis meningkatkan mental timnas Indonesia atas Australia. Apakah kemenangan bakal disegel timnas Indonesia atas Australia? Dua pemain naturalisasi lagi siap membela timnas Indonesia.
Marika Adela Mes-Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya diperkenakan Ketum PSSI, Erick Thohir. Erick mengunggah foto bersama kedua pemain tersebut di akun Instagramnya. Ia mengaku sudah makan malam dengan dua pemain tersebut. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mel Hilgers dan Eliano R. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, tulis Erick dilansir Detik Sport. Mes Hilgers sendiri merupakan bek yang bermain di FC Twente. Ia punya darah Indonesia dari ibunya, yang berasal dari Manado. Pemain berusia 23 tahun itu sudah bermain di Eredivisie selama 5 musim dengan catatan 99 penampilan dan 2 gol, serta sempat masuk Team of the Month pada Januari 2022. Sementara Eliano Reinders merupakan adik dari Tijjani Reinders, gelandang AC Milan yang juga pemain timnas Belanda. Eliano bermain untuk PEC Zwolle, di posisi gelandang serang atau sayap. Eliano punya darah Indonesia dari ibunya, Angelina Leka Tompesi, yang berasal dari Maluku. Eliano memilih untuk membela timnas Indonesia, tidak seperti kakaknya Tijjani Reinders yang memilih timnas Belanda. Keduanya bakal jadi amunisi tambahan untuk skuad Garuda yang semakin ramai dengan pemain keturunan. Timnas Indonesia kini cukup merasakan dampak hadirnya banyak pemain keturunan. Laga terakhir, Timnas mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan menahan imbang Australia 0-0 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal keduanya terpaut ranking FIFA yang cukup jauh dari Timnas Indonesia. Nama Mes Hilgers dan Eliano Reinders otomatis menambah daftar pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Keduanya pun akan jadi amunisi baru bagi Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang skuad Merah Putih. Sebelum dua pemain yang berkompetisi di Eredivisie itu, Kelvin Verdong tercatat sebagai pemain terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tepatnya pada Juni 2024. Meski baru main di 2 laga, bek NEC Nijmegen itu telah menyetel dengan permainan Shin Tae-yong. Sebelum itu, ada Martin Paes yang resmi berganti kewarganegaraan menjadi WNI pada April 2024. Namun kiper FC Dallas itu harus menunggu cukup lama untuk membela skuad Merah Putih di ajang internasional. Sebagai informasi, ex-kiper FC Utrecht itu sempat membela timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 2019. Menurut Transfermarkt, Selasa, 10 September 2024, Paes tercatat main selama 90 menit di 4 laga melawan Siprus, Portugal, Norwegia, dan Gibraltar. Kedatangan Hilgers dan Eliano tentu jadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan itu ingin membangun pertahanan kokoh timnas Indonesia dengan berbekal pemain naturalisasi, macam Martin Paes, Jai Itzes, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rupanya punya misi terselubung di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup neraka bersama negara-negara papan atas, juru taktik asal Korea Selatan berniat menjadikan skuad Garuda sebagai kuda hitam dalam perhelatan. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Cina di grup C. Mayoritas rival Merah Putih sudah punya pengalaman tampil dalam Piala Dunia. Sementara bagi skuad Garuda ini menjadi kali pertama mereka menjejakkan kaki hingga putaran 3. Tantangan pertama sudah berhasil dilewati timnas Indonesia dengan raihan 2 poin. Anak-anak asuh Shin Tae-yong menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan imbang melawan Australia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang membawa skuad Garuda menduduki peringkat 4 klasemen sementara. Pasca menyelesaikan laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong pun mengungkap target ambisiusnya bersama timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengantar pasukan Merah Putih mencapai level tertinggi sekaligus menjadi kuda hitam di grup C. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka agar mencapai level tertinggi, ucap STY, dinukil dari situs resmi PSSI. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini. Kami akan menjadi kuda hitam dalam kualifikasi, tambah pelatih yang pernah menukangi timnas Korea Selatan tersebut. Adapun menilik hasil pertandingan di laga perdana, timnas Indonesia punya suntikan kepercayaan diri lebih untuk lanjut mengumpulkan poin saat menjamu Bahrain.
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what